bisa mendapat keuntungannya di masa yang akan datang. Biasanya investasi ini bisa seperti gaya hidup dikurangi dengan kebalik. Gaji dikurangi gaya hidup. Nah, jadi sisanya itu merupakan uang untuk kita investasikan. Kenapa harus investasi? Ada alasannya kenapa kita harus investasi. Yang pertama, Bapak Ibu bisa misalnya ada yang ingin dituju. Contohnya seperti saya ini masih menempuh S1 dalam semester akhir dan saya ingin untuk melanjutkan di ke S2 saya. Jadi dari sekarang bukan dari sekarang sebenarnya, saya mulai investasi itu mulai di tahun 2016, mulai saya pertama masuk kuliah. Nah, mungkin Bapak Ibu ada tujuan yang lain, misalnya beli rumah atau mau beli mobil. Yang kedua, yang pasti adalah inflasi. Kenapa inflasi? Karena inflasi itu adalah proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus, atau dengan kata lain merupakan proses menurunnya nilai uang terhadap barang-barang yang kita beli. Contohnya misalnya dulu di tahun 2000 uang 1000 bisa beli permen itu dapatnya 5. Terus berjalannya waktu di tahun 2015 permen yang tadi 1000 kita dapat 5, sekarang 1000 dapat 3. Berjalannya lagi waktu hingga di tahun 2016 permen yang tadi di tahun 2008 itu kita dapat 3, di tahun 2016 1000 permennya cuma dapat 1. Seperti itu inflasinya kita saat ini. Seperti Bapak Ibu misalnya beli barang-barang di pasar, biasanya kalau mau beli sembako mungkin 100.000 udah banyak tuh, atau beli kalau dulu 100.000 udah dapat celana 2, baju 2, sekarang cuma dapat bajunya 1. Nah, itu dia inflasi. Selanjutnya, nah, ada instrumen investasi. Yang pertama ada real investment yang kita tahu sebagai adanya properti, emas, atau contohnya peternakan, budidaya tanaman, misalnya seperti itu. Nah, itu merupakan contoh real investasi yang bisa kita lihat bendanya dan bisa kita pegang. Jadinya ada juga namanya financial investment. Di financial investment ada saham, obligasi, reksadana. Semuanya ini ada dalam financial statement. Dia kenapa disebut financial statement? Karena dia dalam bentuk keuangan. Jadi dari saham maupun obligasi maupun reksadana ini memang bendanya nggak kita lihat, nggak kita pegang, tapi ada bukti nyatanya. Jadi di financial statement itu jangan takut karena pasti ada buktinya. Dari instrumen investasi ini, hari ini kita membahas tentang financial statement. Di financial statement itu terdapat dalam sebuah pasar, namanya pasar modal. Nah, di pasar modal ada biasanya kita bertemu dengan investor yang lain atau yang menanamkan modalnya di perusahaan-perusahaan, atau dengan perusahaan yang menjual
saham, obligasi, atau reksadananya. Kenapa perusahaan melakukan jual terhadap saham, obligasi, dan reksadananya? Karena mereka memerlukan modal dalam pengembangan usaha mereka. Misalnya, Bapak Ibu nih punya perusahaan, lalu Bapak Ibu ingin perlu dapat modal tambahan nih. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan namanya IPO untuk mendapatkan dana dari masyarakat. Nah, pasar modal juga merupakan penghubung antara investor dengan perusahaan atau institusi pemerintah yang membutuhkan dana melalui perdagangan instrumen jangka panjang. Jadi ini di pasar modal produknya ini saham, obligasi maupun reksadana bisa dalam jangka waktu pendek atau jangka waktu panjang tergantung Bapak Ibunya. Ini gambaran sebagai return atau keuntungan yang didapatkan dari investasi. Nah, di sini ada beberapa bentuk investasi, ada saham, obligasi, emas, deposito. Nah, ada juga inflasi maupun tabungan. Dari yang Bapak Ibu lihat, saham memiliki return keuntungan yang lebih tinggi dari semua. Yang mendekatinya itu cuma ada obligasi negara. Untuk emas, lumayan jauh, ada deposito juga, inflasi. Nah, inflasi kita ini juga udah hampir setengah dari keuntungan yang ada di saham. Tabungan itu ada cuma 2,42% keuntungannya per tahun dari tahun 2008 sampai tahun 2018. Nah, ini saham. Saham adalah bukti kepemilikan suatu perusahaan yang dapat diperjualbelikan di pasar modal. Nah, jadi saham ini bentuk kepemilikannya dari suatu perusahaan, tapi bukan berarti Bapak Ibu yang punya seluruh perusahaan, hanya dari sebagiannya. Itu sama dengan Bapak Ibu memberikan mereka modal dalam pengembangan bisnis mereka. Nah, ini contoh perusahaan yang sahamnya dapat dibeli dan sering kita temukan nih. Contohnya ada BCA, kan itu, atau tempat Bapak Ibu menyimpan uang tabungannya di Bank BCA atau di Bank Mandiri atau di Bank BRI. Buat ibu-ibu nih yang beli sabun cuci mungkin dari Unilever, terus beli produk makanannya dari Indofood, terus beli obat-obatan dari Kalbe, terus tontonannya di rumah dari saluran channel MNC, terus teleponnya mungkin pakai Telkomsel. Nah, di sini semua yang sehari-hari Bapak Ibu gunakan itu ada di pasar modal. Sebagai pengguna, Bapak Ibu masa tidak ingin memiliki perusahaannya? Mungkin ada niat-niatnya nanti untuk membeli salah satu perusahaan ini. Keuntungan yang didapat dari investasi, yang pertama ada capital gain dan dividen. Di capital gain ini, keuntungan yang didapat dari selisih pembelian Bapak Ibu dengan penjualan. Contoh misalnya Bapak Ibu beli saham Telkom nih di harga 1.000. Nah, harga saat ini ada di 1.500. Dan saat ini juga Bapak jual
saham Bapak Ibu di harga 1.500. Jadi dari harga yang Bapak Ibu beli di 1.000 ke 1.500 itu ada selisihnya 500. Nah, itu merupakan keuntungan dari penjualan Bapak Ibu atau capital gain. Terus ada juga dividen. Dividen ini biasanya dibagi oleh perusahaan hasil dari laba yang dihasilkan perusahaan. Tapi tidak semua perusahaan akan membagikan dividen. Karena mereka biasanya akan melakukan ekspansi atau pelebaran usaha agar perusahaan mereka tetap maju. Jadi kadang ada yang setahun sekali bagi dividen, ada juga yang 2 tahun sekali, atau setahun 2 kali, atau yang tidak sama sekali. Tapi semuanya dividen ini atau labanya Bapak Ibu bisa cek nanti di laporan keuangan untuk memastikan ini nilai labanya naik atau turunnya. Selanjutnya, nah ini contoh kehebatan dari capital gain. Nah, misalnya Bapak Ibunya, kita ambil contoh yang mana ya? Dari Indofood dulu ya, yang pertama. Tahun 2008 itu dia baru masuk di pasar modal dengan harga sahamnya 1.300. Nah, mungkin waktu itu kita beli di harga dengan totalnya 1 juta. Di tahun 2019 misalnya, Ibu harga sahamnya sudah di 3.550 dengan capital gain 281,72%. Jauh capital gain itu presentasi dari perbandingan dari 930 menuju ke 3.550. Nah, itu adalah 281,72 dengan nominal rupiahnya itu 3.817.204 rupiah. Tahun 2010 harga sahamnya naik lagi dengan capital gain-nya 424,19% dengan nominal rupiah 5.241.935. Bergulirnya waktu, capital gain-nya semakin naik. Nah, terakhir di bulan Juni tanggal 29 2019, harga sahamnya itu ada di 6.425 dengan capital gain 590,86% dengan nominal rupiah 6.908.602 rupiah. Jadi dilihat dari misalnya tahun 2000 waktu di tahun 2008 tuh sempat beli misalnya di harga itu 930 dengan nominal 1 juta. Sekarang udah lebih dari 7 juta nih nilai rupiahnya jika kita tahan atau sebagai investasi jangka panjang. Nah, biasanya Bapak Ibu bertanya-tanya nih tentang legalitasnya nih, atau ada nggak undang-undang yang mengatur? Tenang aja, pasti yang di pasar modal itu ada undang-undang yang mengatur. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 yang diatur oleh pemerintah. Terus ada juga peraturan pemerintah Nomor 45 dan 46 tahun 1995 mengenai investasi yang diawasi oleh OJK dan pasti investasi di saham itu terdaftar juga di OJK. Nah, OJK ini dulunya Bapak PAM, Badan Pemeriksa Pengawas saya lupa apa Bapak PAM tuh kepanjangannya, Bapak Badan Pengawas gitu.
tapi diganti dengan OJK. Nah, OJK ini tugasnya mengawasi semua lembaga-lembaga yang merupakan bagian dari jasa keuangan. Jadi misalnya perbankan, asuransi, pasar modal pun termasuk dalam pengawasan OJK. Terus buat Bapak Ibu nih, takut investasi ini di pasar modal ini halal nggak? Jadi tenang aja, investasi di pasar modal itu halal karena ada hukum dari Fatwa DSM MUI nomor 8 mengenai transaksi di pasar modal. Jadi dan diakui oleh Majelis Ulama. Jadi buat Bapak Ibu yang tadinya takut buat investasi, takutnya bukan kegiatan yang halal, tenang aja, dari MUI dinyatakan bahwa investasi di pasar modal ini halal. Nah, apalagi yang ditunggu Bapak Ibu? Kurang menarik apalagi nih investasi kita ini di pasar modal? Jadi langsung aja untuk mulai untuk menabung sahamnya, atau yang kita sebut sering biasanya tuh yuk nabung saham. Ini ada contohnya, misalnya buka rekeningnya atas nama Bapak Ibu, jangan lupa nomor teleponnya dan juga persyaratan-persyaratannya nih. Ada KTP, buku tabungan, NPWP. Nah, setelah itu punya kelengkapannya, Bapak Ibu bisa datang ke tempat kita, ke Mandiri Sekuritas. Di kantor kita, di sini kita banyak staf yang akan membantu dalam pembukaan rekening Bapak Ibu. Nah, setelah jadi rekeningnya Bapak Ibu, nah, udah bisa deh tuh langsung transaksi untuk beli saham yang Bapak Ibu pengen, atau yang biasanya sehari-hari barangnya atau produknya Bapak Ibu pakai. Seperti kata saya tadi, pagi mandi pakai sabun dari Unilever, beli Unilevernya. Terus nonton TV, beli channelnya nih, ada MNC atau SCTV. Nah, mungkin yang suka nonton Upin Ipin, ibu-ibu bapak-bapak, beli aja nih MNC-nya. Terus yang habis tarik uang nih, habis gajian kan nih, baru tanggal 1 kemarin, tarik uangnya, ngambil dari bank. Ada Bank Mandiri, BRI, BCA, banyak lagi daftar-daftar bank yang ada di pasar modal. Itu baru habis ngambil gaji, terus belanja nih ke pasar. Di pasar ada nugget, produksinya si Java, yang nugget sosis. Terus perjalanannya ke sana menggunakan motor Honda, dikeluarkan dari Astra Internasional, beli Astranya. Nah, ada kurang lebih 600 perusahaan yang ada di pasar modal. Tinggal Bapak Ibu pilih dan Bapak Ibu seleksi untuk dijadikan tempat Bapak Ibu investasi. Nah, Bapak Ibu, jika biasanya setelah ini, di pertemuan minggu depan, kita ada pengenalan sistem trading atau Mandiri Online System Trading, MOS. Jadi minggu depan kita belajar tentang bagaimana caranya transaksi melalui sistemnya kita. Sampai sini dulu.
Nih, ada yang ingin ditanyakan? Gimana Bapak Ibu, masih kurang mengerti atau yang ingin ditanyakan dulu? Bisa lewat chatnya kita supaya lebih mudah. Atau ada yang ingin tanya tentang produk-produknya, boleh juga. Biasanya yang ditanyakan itu, mahal nggak sih harganya si sahamnya ini? Atau yang bagus gimana perusahaannya? Nah, itu nanti akan dibahas di fundamental analysis maupun technical analysis yang nanti masing-masing yang technical analysis akan dijelaskan oleh Kareski nanti, atau fundamental analisisnya nanti dijelaskan oleh Kanisa mengenai bagaimana cara memilih saham yang bagus, yang dilihat dari laporan keuangannya, atau melihat dari jangka waktunya. Nah, Bapak Ibu tipe yang bagaimana nih? Yang trading atau yang investor? Investor kan yang jangka panjang, yang lebih dari 1 tahun, kalanya yang di bawah 1 tahun itu disebut ya trader. Gimana Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Jadi misalnya atau Bapak Ibu susah nih untuk secara via online, bisa datang ke kantor kita buat penjelasan yang lebih enak kayaknya kalau tatap muka kan. Cuma kan karena lagi ada virus-virus ini, jadi agak susah kita akan buat kelas edukasi besar untuk mungkin kalau bapak atau ibunya datang langsung ke kantor sendirian, kita bisa bantu. Ada yang ingin ditanyakan? Nah, ada pertanyaan nih dari Pak Beni Cokro. Untuk persyaratan pembukaan akun apa saja ya? Nah, syaratnya yang pertama harus punya KTP. Gak mungkin nih Bapak Ibu nggak punya KTP, harus punya KTP. Terus ada buku tabungan yang atas nama Bapak Ibunya sendiri. Jadi misalnya Pak Beni Cokro, tabungannya harus namanya juga Pak Beni Cokro, jangan nama istrinya. Nah, itu akan susah nanti. Terus ada NPWP. Nah, itu bagi yang memiliki.
Tapi Bapak Ibu yang punya NPWP jangan takut mengenai lapor pajaknya karena semua investor itu merupakan orang yang taat pajak. Kenapa? Karena setiap pembelian maupun penjualan pasti langsung dipotong untuk pembayaran pajaknya. Jadi itu tidak akan masuk ke dalam SPT Bapak Ibu. Terus kalau buat yang tidak punya NPWP, nanti kita kasih surat keterangan bahwa tidak memiliki NPWP. Nah, buat teman-teman yang mahasiswa, bisa juga buka rekening, nanti lampirkan kartu keluarga, sama KTP orang tuanya, salah satunya. Terus nih ada pertanyaan dari Pak Indra Daniel. Izin Bu nanya, sektor saham apa ya yang layak investasi jangka panjang? Nah, kalau menurut saya, investasi jangka panjang yang layak itu biasanya barangnya yang kita pakai setiap hari. Nah, kalau saya milihnya, kalau nggak Unilever, Indofood, karena mereka ini perusahaan besar yang produknya sehari-hari kita pakai. Seperti sabunnya, sabun sampo, atau ada makanan-makanannya itu kan kita makan tiap hari tuh. Atau yang pasti deh, mandi, sikat gigi tuh tiap hari pasti dah. Nah, produknya ada di Unilever. Terus untuk Indofood yang sering kita makan makanannya, sambalnya, ada kecapnya, pasti kita sering konsumsi. Jadi itu saran saya. Ada dari Mbak Pahriani. Mbak izin nanya, kan saya dulu pernah buka Mandiri Sekuritas, tapi sekarang saya lupa bagaimana ya. Lupa apa nih Bu? PIN, passwordnya, atau ID-nya? Yang penting email sama rekening Ibu yang pernah Ibu dulu daftarkan masih aktif, nanti kita bisa bantu kirim kembali user ID, password sama PIN-nya. Kalau lupa PIN password nanti kita bantu untuk resetkan lagi. Kalau ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Oh, ini ada dari, waduh, Abang Mavan. Nanya dong, kalau reksadana apa bedanya sama saham? Nah, bedanya, kalau saham itu kan bukti kepemilikan dari suatu perusahaan. Jadi, itu tuh bukti bahwa perusahaan mengeluarkan bukti perusahaan mereka untuk ditawarkan kepada masyarakat. Dan masyarakat dapat memilikinya. Kalau bedanya reksadana, nah di reksadana itu campuran. Di situ biasanya ada dari reksadana wadah atau kelola yang dikelola wadah pengelolaan dana yang dipegang oleh seorang manajer investasi. Biasanya manajer investasinya ini memiliki apa ya sebutannya itu, izinnya sendiri. Jadi manajer investasinya orangnya terpercaya, udah ada izinnya dari OJK. Jadi itu biasanya di reksadana si MI-nya ini yang akan memberikan barang produk investasi mana aja yang untuk ibu, bapak, ibu, bukan, gimana ya, jelaskan ya bentar. Yang dibelikan oleh manajer investasi
yang biasanya itu dibelikan dalam bentuk banyak, karena itu dalam satu wadahnya itu orangnya bisa lebih dari 10. Tapi kalau di saham biasanya tuh beli per orang, dan juga kalau di saham lebih mandiri, jadi Bapak Ibu bisa pantau sendiri tuh sahamnya yang naik, yang turun. Jadi itu lebih mudah. Kalau reksadana biasanya karena MI yang beli, kita agak susah ya pantaunya. Walaupun dia cuma memang agak sedikit ribet lah kalau di reksadana. Di reksadana juga itu ada beberapa jenis. Yang pertama ada reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang itu biasanya produk-produk dari bagian keuangan, seperti obligasi, saham, atau beberapa obligasi kan tuh ada dua, ada yang swasta, ada yang negeri. Nah, mungkin itu. Terus ada juga reksadana campuran. Reksadana campuran ini biasanya dicampur-campur, ada yang dari saham, ada yang dari pasar uang yang surat utang tadi. Ada reksadana indeks. Nah, biasanya reksadana indeks ini dilihat dari apa ya? Biasanya itu yang ada di luar negeri sih. Kalau di kita jarang. Terus ada reksadana pendapatan tetap. Nah, biasanya ini rata-rata digunakan untuk dalam pembelian obligasi. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oh, kalau saya domisili di Sampit, bagaimana Mbak buka akunnya? Di sini belum ada sekuritas. Oh, bisa tuh Pak. Nanti Bapak kirim emailnya ke saya. Nanti saya kirimkan formulirnya yang perlu Bapak tanda tangani dan isi. Terus nanti berkasnya Bapak kirim lagi ke saya. Jangan lupa persyaratannya KTP, buku tabungan, sama NPWP-nya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Misalnya buat Bapak Benny nih jauh yang ada di Sampit, edukasinya mungkin kan kita nggak bisa ketemu, bisa telepon atau via chat nanti. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Atau bingung mengenai yang lainnya? Jadi minggu depan materi kita mengenai sistem MOS, bagaimana penggunaan aplikasi. Kalau ada yang ingin tanya-tanya yang lain,
Oh ini ada dari Mbak Khadijah. Mbak, kalau saya mau ganti buku tabungan saya gimana Mbak? Nah, nanti Mbaknya bisa datang ke kantor atau nanti saya kirimkan lewat email form pengisian datanya di situ. Nanti lampirkan juga buku tabungan yang ingin digantikan. Nah, yang pasti harus ada tanda tangan. Jangan lupa foto waktu Ibu ngisi formulir. Nah, terus wajahnya juga harus jelas. Nah, setelah itu kirim balik ke kita ke kantor, nanti kita bantu proseskan. Ada Bapak, alamat kantornya di Banjarmasin di mana ya? Alamat kita di kantor Banjarmasin itu di Jalan Pangeran Antasari, dekat, bukan dekat, di Mitra Paksa, lantai dasar Blok B nomor 26. Itu dekat dengan Pasar Sudi Mampir. Seberangnya ada Swiss Bell Hotel. Jadi, udah tahu, Pak, alamat kantor kita kan? Tahu nanti kalau mau hubungi kita di nomor telepon kantor, misalnya waktu mau ke sini. Jadi, kalau ada kendala mengenai akunnya Bapak, Ibu bisa tanyakan ke kita. Terus, nanti saya mampir. Baik, Pak. Akan kita sambut dengan hangat. Enggak. Mbak bisa minta nomornya. Bisa. Catat nomor teman saya ya, Pak, Ibu. Di 08 53 89 65 79 62. Itu nomor WA saya, bisa langsung chat saya jika ada yang diperlukan atau ingin tanya-tanya mengenai pasar modal. Atau bisa juga telepon ke kantor kita nih di 0511 32 61 794. Kalau mau. Ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Atau nanti kalau mau tanya, oke Mbak, terima kasih, langsung saya nanti kalau ada yang ditanya. Siap Bu, akan saya langsung cek nih, ibunya ngecek nggak? Tanya banyak-banyak juga boleh kok Bu. Atau mungkin Bapak Ibu nih nggak bisa datang ke kantor, misalnya kalau mau kita datang ke tempat bisa kasih tahu di mana kantornya. Jadi mungkin untuk saat ini karena ada virus-virus ini kita tidak mungkin ketemu secara tatap wajah, bisa
chat bisa dihubungi lewat telepon kantor ataupun lewat WA yang ingin ditanyakan atau yang ingin buka rekening, bisa juga nanti kirimkan emailnya, nanti kita kirimkan formulirnya. Jadi gimana Bapak Ibu? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Mengenai pengenalan pasar modal. Dan juga pada instrumen investasi ini, kan tadi saya bilang ada real investment sama financial investment. Nah, kenapa kita membahas financial statement? Karena financial statement, financial investment, karena produk dari financial investment ini dia produknya liquid, jadi lebih mudah untuk dijual atau dibeli lagi di saat kita perlu. Kalau di real kan nggak mungkin, waktu kita mau perlu butuh uang, jual properti rumahnya nih cuma kamarnya doang atau terasnya doang, kan nggak mungkin. Kalau emas, ya bisa lah kita jual secepatnya. Cuma itu, biasanya emak-emak nih, apalagi ibu-ibunya sayang dengan emasnya, cincinnya, kalungnya, jadi itu agak susah. Lebih mudah di financial investment. Jadi, waktu jual beli semuanya langsung diterima dan masuk ke dalam rekening pribadi masing-masing dari bapak ibunya. Jadi orang luar nggak tahu waktu ibu bapak jual si sahamnya atau obligasi atau reksadananya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Mengenai pengenalan pasar modal, tahu Bapak Ibu masih menyiapkan pertanyaan nih. Kita bisa juga nih yang Bapak Ibu yang punya dulu saham yang dulu bentuknya warkat yang kertas lembar itu mau dirubah jadi online, bisa juga datang aja ke kantor, nanti kita bantu isi formulirnya, segala macamnya untuk diubah jadi online. Jadi agak lebih mudah, kan agak susah. Sekarang zamannya online, jadi kalau yang bentuknya warkat tuh harus diubah online dulu baru bisa ditransaksikan. Ada Bapak Ibu? Kalaunya tidak ada yang ingin bertanya lagi,
Terima kasih sudah menonton edukasi hari ini mengenai pengenalan pasar modal. Tadi saya sudah sebutkan nomor WA saya, nanti Bapak Ibu bisa hubungi saya atau ingin tanya-tanya bisa, atau telepon ke kantor atau datang ke kantor bisa juga. Jika ada yang untuk yang tidak dimengerti, atau misalnya ada masalah lain, kendala lain. Jadi sekian dari saya, terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Happy cuan terus ya Bapak Ibu. Nah, jangan lupa untuk dengarkan radio kita, Radio Panen Saham, dan buka juga website kita. Website Panen Saham, di situ biasanya ada berita-berita, news-news baru untuk membantu Bapak Ibu dan gambar-gambar untuk perusahaan mana yang bisa dijadikan investasi maupun kredit. Salam cuan, bye!